Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Abdul Arif, kartunis lepas yang tak ingin lepas dari dunia kartun. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengenali peralatan melukis dengan cat air. Nah, apa saja? Ikuti video saya kali ini. Biar channel ini berkembang, yuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, dalam melukis dengan cat air ada beberapa alat yang akan digunakan. Yang pertama adalah kuas, ya. Ini kuas. Nah, kuas ini, teman-teman, kualitas kuas akan berpengaruh terhadap kualitas karya yang akan kita hasilkan. Semakin bagus kuasnya, saya yakin karya yang dihasilkan akan semakin bagus. Nah, teman-teman, ada dua macam bentuk kuas ini. Ini saya punya beberapa, ya. Yang pertama bentuknya adalah yang ujungnya bulat, ini bundar, ya. Nah, ini adalah kuas yang ujungnya bundar. Ini saya punya beberapa. Ini karena sudah sering saya pakai, ya, jadi warnanya agak sudah berubah. Ini saya punya beberapa ukuran bundar. Nah, teman-teman, untuk ukuran bundar ini, ukuran yang besar-besar ini biasanya untuk menyapu untuk gambar-gambar umum, ya. Kalau yang kecil seperti ini untuk gambar-gambar yang lebih detail. Ini saya juga masih ada yang lebih kecil lagi. Nah ini untuk bagian yang lebih detail. Jadi tergantung ukurannya mulai dari 00 sampai 24. Jadi tergantung jenis kuasnya. Nah, ini saya menggunakan VTech karena saya harganya lebih terjangkau, ya. Tapi tentu teman-teman nanti kalau di pasaran melihat kuas, ya, tergantung pengalaman teman-teman sendiri. Kalau saya sih ini sudah cocok dari segi kualitas dan harganya juga sudah cocok. Nah, yang kedua bentuknya adalah bentuk rata, ujungnya rata. Nah, ini ujungnya rata. Ini juga ujungnya rata. Nah, fungsinya yang kuas ujungnya rata ini untuk menyapu bagian yang luas secara merata untuk blocking, ya, misalkan background atau ruang-ruang yang cukup luas. Nah, ini bisa menggunakan yang rata. Nah, teman-teman, ini cat air ini menggunakan brush atau kuas ini memang harus dirawat benar-benar, ya, biar kualitas bulunya ini tetap terjaga, karena bagian terpenting dalam kuas itu adalah ujungnya, ya, rambutnya ini. Nah, ini rambutnya macam-macam kalau tergantung jenisnya. Kalau yang mahal itu pakai bulu musang, ya, bulu asli. Kalau yang murah-murah itu paling ya sintetis, ya. Tapi itu tergantung teman-teman, kemampuan teman-teman, termasuk soal harga. Nah, itu kemudian setelah kuas ada kertas cat air. Nah, teman-teman, saya harus ingatkan sejak awal kalau menggunakan cat air, gunakanlah kertas yang khusus untuk cat air, watercolor paper, ya. Jadi jangan kertas biasa kemudian dipakai dengan cat air, nanti hasilnya akan jelek, bergelombang dan kusut, nah, rusak. Jadi malah gambarnya nanti akan jelek dan kertas yang dipakai malah rusak. Nah, saya tekankan sejak awal gunakanlah kertas watercolor. Ini saya menggunakan beberapa merek. Ini ada Arto, ya, ini Arto. Ini ukuran A4. Kemudian kalau A3 ini. Nah, ini saya menggunakan Canson. Ini sudah bagus, sudah standar, ya. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui terkait kertas ini adalah permukaannya. Jadi kertas cat air itu ada beberapa macam permukaannya. Ada yang permukaan halus, ini, ya. Ini ada
keterangannya cold press medium surface ya. Ini permukaannya medium halus. Nah, kertas yang cat air yang permukaannya halus seperti ini sangat cocok untuk gambar-gambar yang detail. Nanti ada kertas yang permukaannya kasar. Nah, itu cocok untuk gambar-gambar yang tebal, kemudian gambar-gambar yang lebar juga. Nah, ada juga kertas yang permukaannya nanti dia tidak kasar ya, tidak halus ya, tengah-tengah ya. Nah, itu cocok lah untuk teman-teman juga. Nah, itu teman-teman kertas. Jadi memang harus menggunakan kertas cat air. Dulu waktu saya awal-awal belajar cat air saya nggak paham. Saya dulu pakai kertas biasa, jadi hasilnya ya bisa dibayangkan sendiri ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan ketika memilih kertas adalah ketebalannya ya. Teman-teman semakin tebal tentu akan semakin kalau saya artikan semakin aman, karena kita dalam menggunakan cat air itu menggunakan air, jadi semakin tebal kertasnya akan semakin aman menyerap airnya. Kalau terlalu tipis mungkin juga kita harus berhati-hati menggunakannya. Itu ini ketebalannya kebetulan yang saya bawa ini 200 GSM. Kemudian yang satu tadi yang ini 220, ini lebih tebal seperti itu. Nah, itu. Kemudian setelah kertas cat air teman-teman adalah cat airnya ya. Nah, cat airnya teman-teman saya kebetulan ini saya punya yang model pasta. Ini produk Faber-Castell dan harganya juga terjangkau. Saya menggunakan ini sudah beberapa bulan terakhir. Saya sebelumnya juga sudah menggunakan beberapa produk seperti pentel. Saya juga menggunakan pentel waktu awal-awal. Ini juga standar ya untuk pemula. Saya juga masih kategorinya pemula. Nah, ini juga. Nah, di pasaran ada berbagai jenis atau bentuk cat air. Kalau saya amati ada 3, yaitu yang bentuk pasta seperti ini atau tube. Kemudian ada yang bentuk cepuk. Ada cepuk besar dan ada cepuk kecil. Nah, apa bedanya sih? Nah, saya jelaskan teman-teman. Jadi kalau ada bilang lebih baik yang cepuk atau lebih baik yang pasta, itu relatif karena punya fungsi masing-masingnya. Kalau yang model pasta atau model tube ini sangat cocok digunakan di studio, seperti saya selalu menggambar di dalam ruangan atau studio. Nah, kalau kepengen menggambar di luar ruangan bisa menggunakan yang bentuknya cepuk, yang kecil-kecil kotak-kotak itu ya. Nah, jadi memang ada fungsinya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi kita tidak boleh kemudian mengatakan yang satu bagus, yang satu tidak gitu ya. Nah, kalau saya sih pakai ini yang untuk yang akhir-akhir ini pakai Faber-Castell, dan ini juga terjangkau. Teman-teman bisa cek langsung di toko online atau toko gambar atau toko-toko buku ya. Nah, sebagai pelengkap cat air ini teman-teman ada palet usahakan ya yang putih ya. Kalau biasanya sih bisa pakai piring ya, piring putih. Kemudian ini nah seperti ini. Ini ringan jadi mudah. Nah, sebagai pengetahuan juga untuk cat air ini teman-teman sebenarnya bahannya ada 3 campuran ya cat air itu. Nah, cat air itu campuran dari pigmen, kemudian gliserin dan bahan pembasah biar ini isinya tetap basah terus. Nah, itu teman-teman kira-kira yang harus teman-teman kenali. Kemudian yang lain-lain selain kuas, kertas, kemudian cat air, teman-teman juga harus menyiapkan airnya ya. Jangan lupa siapkan air bersih. Saya biasanya menggunakan 2 gelas air bersih, air putih ya maksudnya. Nah, untuk apa? Kenapa 2? Yang satu usahakan digunakan untuk membersihkan kuas setelah dipakai untuk warna ya kan. Setelah bersih baru menggunakan yang
satunya. Jadi itu untuk yang satu untuk mencuci kuasnya biar nanti catnya tidak bercampur, karena ketika kuas ini kita mengambil cat dari sini kemudian kita pakai untuk melukis, itu kan di sininya masih terdapat catnya, makanya harus dibersihkan dulu. Ini gelas elastis dari Faber-Castell, bisa dilipat ya, seperti ini, dikecilkan. Ini bisa dibawa kemana-mana atau bisa pakai apa saja lah ya, pakai gelas atau apapun yang bisa digunakan. Nah itu teman-teman, selain itu biasanya ada juga kadang-kadang teman yang memakai solatif ya, atau perekat seperti ini. Nah ini perekat ini kalau pengen teman-teman bagian pinggirnya kita rekatkan ke triplek atau meja. Nah kita rekatkan di bagian pinggirnya seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa ketika melukis cat air gunakanlah standar yang rata. Meja sangat cocok untuk melukis cat air. Kalau menggunakan tripod seperti ini agak susah karena kemiringannya terlalu tajam. Nanti kalau kita menggunakan cat air, airnya bisa tumpah ke bawah dan justru akan mengganggu proses melukis dengan cat air. Nah itu teman-teman kira-kira yang bisa saya share tentang peralatan menggambar atau melukis dengan cat air. Tentu nanti teman-teman tidak bisa kemudian apa yang saya sampaikan sekarang ini, alat-alat ini yang terbaik, bukan. Saya kira pengalaman teman-teman sendirilah yang akan menentukan peralatan mana yang akan teman-teman tetapkan sebagai peralatan favorit, karena melukis adalah proses pribadi seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kartun, jayalah kartun Indonesia.